Nah, Miss Cindy percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat semuanya, sudah siap untuk belajar. Kita berdoa dulu ya. Semua tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau belajar agama. Tuhan berikan kami kepintaran, berikan kami kemampuan untuk kami bisa mengerti pelajaran hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini dalam pelajaran agama kita secara online, Miss Cindy berharap kalian semua tetap semangat, tetap selalu siap untuk belajar. Kalau minggu lalu kita belajar tentang arti kerukunan, apa arti kerukunan, ayat yang harus kita pelajari dari Mazmur 133, kalian sudah hafal kan? Sudah kirimnya tugas ke Miss Cindy. Nah, hari ini kita belajar tentang kerukunan di sekolah. Kita melihat apa arti dan bagaimana caranya supaya anak-anak semua bisa hidup rukun sekalipun ada dalam perbedaan. Sekalipun kalian memiliki perbedaan warna kulit, sekalipun kalian memiliki perbedaan suku, sekalipun kalian memiliki perbedaan tubuh, tetapi kalian harus tetap menciptakan hidup rukun, karena itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Nah, Miss Cindy kasih videonya. Sambil kalian melihat videonya, Miss Cindy mau supaya kalian juga menggarisbawahi di buku paket. Jadi ikuti videonya sambil membaca juga pelajaran yang ada di buku paket. Sekarang kita buka buku paketnya bab 10, kerukunan di sekolah. Buka halaman 80 ya nak ya. Bagian A, menghargai perbedaan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia akan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Tidak ada manusia yang sama persis, anak kembar sekalipun. Tuhan menciptakan setiap manusia unik. Ada yang bertubuh tinggi dan besar, ada yang bertubuh pendek dan kecil, ada wajahnya yang lonjong atau ada yang bulat, ada kulit yang gelap seperti Miss, ada yang berkulit terang. Ya, ada yang rambutnya lurus seperti Miss, ada yang keriting. Kita tidak dapat menolak semua perbedaan itu. Sebaliknya, kita harus menghargai perbedaan. Kita berteman dengan sesama tanpa melihat perbedaan warna kulit, ukuran tubuh, bentuk mata, jenis rambut. Bahkan Tuhan menghendaki kita bersedia berteman dengan sesama yang memiliki kondisi tubuh khusus. Dengan menghargai mereka, berarti kita menghormati Tuhan Sang Pencipta. Kita lanjut bagian B, perhatikan di halaman 81, disiplin dan menaati peraturan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar menjadi garam dan terang dunia. Ajaran itu juga berlaku bagi kita para pengikutnya. Menjadi garam dan terang berarti apa, Miss? Apakah mau jadi asin? Enggak dong. Menjadi garam dan terang berarti perilaku dan perkataan kita harus bisa jadi teladan baik bagi orang lain. Sebagai peserta didik, kita dapat menjadi garam dan terang. Dengan cara apa? Dengan cara tertib di sekolah. Kita taat pada peraturan dan menjaga ketenangan saat belajar. Apalagi tidak berkelahi atau bertengkar. Apalagi anak-anak ada yang tahu bagaimana?
datang ke sekolah tepat waktu. Karena kita masa PJJ tidak ke sekolah berarti belajar di rumah tepat waktu. Kalian jangan takut dilihat orang tua, tetapi kalian belajar disiplin, takut akan Tuhan. Apalagi mandi tepat waktu, makan juga tepat waktu. Nanti bisa sakit mah kalau makannya telat, kasihan perutnya. Dan apalagi anak-anak ada yang tahu, main secukupnya, main game jangan kebanyakan ya. Sebaliknya, berusaha rukun dengan teman-teman seperti firman Tuhan. Dalam Alkitab berkata apa? Ada yang tahu anak-anak firman Tuhan dalam Alkitab? Kita sama-sama buka Ibrani 13 ayatnya yang ke-1. Semua buka Alkitabnya. Sudah bisa ya, udah kelas 2 harus bisa buka Alkitab. Ibrani 13 ayat 1 kita baca hanya sedikit ayatnya. Yo, di hitungan ketiga ya. 2, 3 ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Sekali lagi. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Baik anak-anak. Bagian C. Halaman 83. Berbeda untuk saling melengkapi. Anak-anak, ada yang pernah bermain puzzle nak? Potongan-potongan puzzle berbeda-beda bentuk dan gambarnya. Satu potong puzzle tidak ada artinya. Tapi setelah disusun dengan potongan-potongan lain, barulah terlihat gambar yang utuh dan memiliki arti. Berbeda untuk saling melengkapi, Miss ada satu cerita Alkitab. Musa ditugaskan Tuhan untuk memimpin umatnya, umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Dalam perjalanan, bangsa Israel sering kali melupakan penyertaan Tuhan. Mereka menggerutu dan mengeluh. Mereka juga sering melanggar perintah Tuhan. Meskipun demikian, Musa terus melaksanakan tugasnya. Suatu hari, Musa berdiri di puncak bukit. Orang Israel berperang di lembah melawan orang Amalek. Jika Musa mengangkat tangannya, orang Israel lebih kuat. Jika tangannya turun, orang Israel melemah. Lama-kelamaan Musa lelah. Harun dan Hur segera menolong Musa. Mereka menopang kedua tangan Musa, yang satu di sebelah kiri, yang lainnya di sebelah mana nak? Sebelah kanan, agar tetap terangkat tangannya. Akhirnya orang Israel menang. Kemenangan dapat diperoleh karena Musa, Harun, Hur, dan bangsa Israel saling menopang dan melengkapi. Kita masuk di bagian D. Yesus menghargai perbedaan. Semua orang memang diciptakan berbeda dan unik. Meskipun berbeda, semua orang harus hidup bersama. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Ia mengampuni orang berdosa yang datang kepadanya. Ia memeluk dan memberkati anak-anak yang ingin menemuinya. Ia mau singgah dan makan dan menginap di rumah Zakeus si pemungut cukai. Ia berbincang-bincang juga dengan perempuan Samaria. Ia menyembuhkan orang sakit, termasuk orang kusta yang harus hidup terasing. Jadi anak-anak tidak boleh membeda-bedakan orang ya nak ya. Harus berteman, tidak boleh membeda-bedakan orang. Karena Tuhan memberi perbedaan agar manusia saling apa? Saling melengkapi, saling menolong. Karena perbedaan itu indah ya nak ya. Nah anak-anak dikerjakan ya.
mewarnai halaman 87. Diwarnai dengan bagus, Miss akan periksa nanti ya. Puji Tuhan, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sudah lihat kan videonya? Wow, pasti kalian punya kerinduan, punya keinginan untuk hidup rukun dengan teman-teman yang ada di sekolah. Sekalipun saat ini kalian belum datang ke sekolah, tapi sudah tahu nih, dengan pelajaran hari ini kalian tahu bagaimana sikap yang harus kita miliki supaya tetap terjaga hidup rukun di sekolah. Oke? Kita berdoa semua supaya kita sehat, kita kuat, jadi anak yang baik dan tetap hidup rukun dimanapun kita berada. Semua tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini. Ampuni kami kalau kami sering tidak menghargai sesama kami dan memandang rendah orang lain. Tolonglah kami Tuhan untuk berubah menjadi anak yang penyayang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.